Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Bu Eka. Hari ini kita akan membahas tentang topik kesehatan mental bagi penolong pada mata kuliah keperawatan bencana. Nah, kenapa sih kita harus belajar kesehatan mental bagi penolong? Ternyata guys, penolong itu juga bisa mengalami gangguan kesehatan mental loh ketika menjadi relawan atau menjadi penolong dalam kondisi bencana. Yuk kita lihat. Nah, kenapa bisa terjadi kondisi gangguan mental pada penolong? Ternyata sebuah tanggung jawab itu bisa juga menjadi bahan yang membuat seseorang menjadi stres. Kemudian terlalu asik menyampaikan misi sehingga lupa istirahat dan ujung-ujungnya seorang penolong ini malah menjadi stres dan lama-lama dia akan menghambat kelancaran proses pertolongan. Nah, apa saja yang membuat seseorang atau penolong ini bisa stres? Nah, pastinya yang pertama adalah kelelahan karena tekanan misi. Kondisi lelah, badan capek, tidak ada istirahat. Nah, itu bisa menyebabkan stres. Kemudian semangat versus keterbatasan. Nah, ada perasaan bersalah seseorang ketika dia itu masih ingin melakukan sesuatu, tapi dia dalam kondisi lelah atau dia punya keterbatasan sehingga tidak bisa melakukan sesuatu secara maksimal. Nah, ini bisa menyebabkan sebuah tekanan di dalam diri seseorang sehingga bisa menyebabkan terjadinya stres. Nah, apalagi selanjutnya adalah luapan emosi dari korban. Nah, pastikan ya, kita kembalikan kepada diri kita sendiri dulu. Ketika kita sedang capek, ketika kita sedang lapar, ketika kita sedang lelah, tiba-tiba ada orang yang marah kepada kita. Pasti kita ikutan marah kan? Nah, seperti itu juga pastinya kondisi kita di lapangan. Ketika luapan emosi dari korban itu meledak-ledak kemudian memarahi kita, nah itu bisa juga membuat kita menjadi stres atau malah menjadi emosian. Oke, ini kondisi kita baru datang, oke, kita masih semangat. Oke, ini tidak akan menyebabkan stres. Tapi kalau sudah berhari-hari, sudah capek, sudah lelah, tidak ada istirahat, ini bisa menjadi faktor stres. Kemudian menyaksikan kengerian di daerah bencana. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan kita juga stres ya. Kemudian kerapuhan diri sendiri. Ya, kalau kita orangnya mekanisme copingnya kurang baik atau gampang emosi atau gampang maksudnya di sini sensitif, ya pastinya akan lebih cepat stres karena melihat kondisi orang-orang yang ada di sekitar. Nah, kemudian menyesuaikan diri dari tempat yang jauh, baru dan jauh dari rumah. Nah, ini juga kenapa penolong itu harus kuat secara mental, karena pastinya ketika kita di lokasi itu pastinya jauh dari rumah kita dan itu ada tempat baru yang perlu penyesuaian. Coba kalian pikir, di mana di rumah itu punya toilet untuk pipis atau punya kamar mandi untuk mandi. Nah, di sini kita harus menyesuaikan di tempat yang baru di mana kita mungkin nggak akan mandi-mandi atau mungkin toiletnya, toilet terbang dan lain-lain. Nah, ini juga bisa menyebabkan stres. Kemudian reaksi psikologis yang terjadi ketika tadi ada penyebab-penyebab stresnya, itu ada bisa gangguan stres akut, PTSD, gangguan penyesuaian, fobia, kemudian kondisi yang lebih parah dari gangguan mental yang sudah ada. Jadi sebelumnya misalnya penolong ini punya gangguan mental atau misalnya gangguan emosi. Nah, sampai di sana itu bisa membuat lebih parah lagi dan reaksi yang lain. Nah, apa tindakan yang harus dilakukan supaya tidak stres tadi? Nah, pastinya yang pertama adalah adanya rotasi atau penugasan yang berotasi. Jadi ketika maaf, jadi ketika bencana, ketika kita datang di situ, itu bukan berarti kita selama berbulan-bulan ada di sana setiap hari 24 jam, tidak. Nah, pastikan
bahwa orang yang tim yang akan datang ke sana itu kita punya tim rotasi atau punya jadwal sendiri ya. Dan di sini maksudnya jadwal adalah misalnya saya nih nanti tugasnya dari pagi jam 8 sampai jam 12 atau jam 8 sampai jam 3. Nah, sisanya itu bisa saya istirahat atau melakukan aktivitas yang lain yang bukan periode kita menolong seperti itu. Jadi di situ itu bisa itu bisa membuat stres lebih berkurang seperti itu. Kemudian pendidikan mengenai stres pada tenaga penolong. Nah, ada baiknya penolong-penolong ini sebelum berangkat si penolong ini harus tahu dulu tentang tanda gejala atau tentang kesehatan mental secara khusus. Jadi si penolong ini juga harus dikenalkan bahwa kondisi-kondisi tertentu itu akan menyebabkan trauma. Kondisi-kondisi tertentu bisa menyebabkan stres. Kondisi-kondisi tertentu itu akan menyebabkan kita menjadi gampang marah. Nah, kemudian nanti akan ada perasaan-perasaan misalnya menangis, perasaan-perasaan marah, perasaan-perasaan tidak ingin bertemu orang lain. Nah, itu adalah gejala yang bukan hal yang memalukan dan harus segera dikenali dan harus ditangani dengan cepat ya. Jadi penolong-penolong ini tidak perlu malu ketika mereka mengalami hal yang seperti itu. Kemudian kewaspadaan diri akan tubuh dan pikiran dan konseling kesehatan ya. Jadi penting untuk memberikan masing-masing tenaga penolong daftar potensi ketidakteraturan fisik dan mental jika perlu dan menawarkan kondisi kesehatan. Jadi si penolong ini harus aware terhadap dirinya. Dirinya ini sekarang punya potensi nggak untuk gangguan mental atau lain-lain. Nah, ketika ada potensi itu, pastikan ada konseling kesehatan di situ. Jadi harus tahu diri kita dulu. Jadi jangan menyembunyikan sesuatu yang nanti malah membuat repot orang yang ada di lokasi. Kemudian pendidikan mengenai reaksi psikologis korban selamat. Nah, selain tadi kita harus tahu kondisi psikologis diri kita sendiri, kita juga harus mempelajari terkait kondisi psikologis korban. Nah, jadi kita harus tahu bahwa nanti korban itu pasti ada kemarahan, kemudian pasti penolong itu menjadi sasaran luapan kemarahan. Kemudian nanti pasti akan ada korban-korban selamat itu dia akan menyendiri. Pasti ada korban-korban selamat itu ketika ada getaran dia akan berteriak. Dia akan menangis ketakutan. Nah, itu harus dikenali oleh si penolong agar apa? Agar si penolong nanti bisa mengenali bahwa ini adalah gangguan mental sehingga kita bisa arahkan nih ke mana? Ke psikiater, ke perawat jiwa dan psikolog. Nah, seperti itu. Nah, ini perlu latihan-latihan kalau perlu ada role play jadi si penolong ini atau kita bisa tahu nih antisipasinya seperti apa. Kemudian simulasi adegan bencana. Nah, cuplikan film atau simulasi adegan bencana termasuk mayat, orang yang terluka, dan lain-lain itu akan membantu mempersiapkan tenaga penolong dalam menghadapi kejutan yang mungkin ditemukan di lapangan. Jadi kondisi kita itu sudah ready ketika ya misalnya simulasi untuk tsunami harus lari kemana, apa yang harus dilakukan atau simulasi gempa itu sudah harus dilakukan ya. Ya, namanya juga tenaga penolong. Jadi harus ready untuk siap ada di sana dan harus ada simulasi juga bagaimana kondisi mayat, kondisi daerah, kondisi orang-orang yang terluka juga harus ready untuk dilihat. Jadi jangan sampai di situ ketika melihat mayat terus pulang-pulangnya kita menjadi stres, kemudian malah menyendiri berbulan-bulan gara melihat itu tidak ya. Tidak boleh seperti itu. Harus siap mental. Kemudian apa antisipasi berikutnya? Membuat pekerjaan menjadi berarti.
ingat ya bahwa sesuatu yang kita lakukan dengan ikhlas, sesuatu yang kita lakukan dengan hati yang tenang, sesuatu yang kita lakukan dengan senang hati, itu akan membuat pekerjaan kita menjadi lebih berarti, ya. Kemudian pastinya kita juga merasa lebih tidak terbebani dan merasa lebih enjoy dalam melakukan pekerjaan. Jadi apapun masalah yang terjadi di lapangan ketika kita ikhlas, ketika kita senang, itu semua akan hilang, ya. Ungkapan kekaguman atau terima kasih atas usaha individu tertentu dalam organisasi itu jarang terdengar ya. Jadi jangan harapkan kalau orang-orang itu akan wah terima kasih ya, wah ini ya, tidak seperti itu. Jadi tidak akan ada pujian di situ, tapi kita harus mengapresiasi diri kita sendiri seperti itu ya. Kemudian kita juga harus bisa memberikan apresiasi kepada teman-teman kita sendiri ya, seperti itu. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu dengan ikhlas, senang hati, tidak mengharapkan pujian, itu semua akan dilakukan, akan terjadi atau akan dilaksanakan dengan lapang dan tenang seperti itu. Baik guys, untuk kesehatan mental bagi penolong di sini dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komen, saya akan respon di sana. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Dadah!